Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyaral muslimin wal muslimat, al musyahidin wal musyahidat, para pemirsa, para pendengar yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia yang senantiasa dan terus-menerus Allah berikan kepada kita. Kalaulah kita ingin menghitung nikmat itu, maka kita tidak akan mampu untuk menghingganya. Sesuai firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Jika kalian menghitung-hitung nikmat Allah, maka pastilah kalian tiada mampu untuk menghingganya. Maka kita teramat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana Allah telah memuliakan kita dengan agama Islam, dan Allah Subhanahu wa taala memilih kita sebagai orang-orang Islam yang tentu saja nikmat ini yang akan mengantarkan kita kepada kebahagiaan yang kekal abadi di surga yang penuh dengan kenikmatan. Di dalam agama ini terlalu banyak kenikmatan-kenikmatan dan kebahagiaan-kebahagiaan, keindahan-keindahan yang Allah Subhanahu wa taala jadikan di dalam syariatul Islam. Maka mengawali kajian kita ini, kita memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memudahkan kita untuk bisa mempelajari agama Allah, untuk bisa mengkaji Al-Quran dan hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tentu saja sesuai dengan bimbingan para ulama Rabbani yang membimbing umat ini untuk menuju as-siratul mustaqim, jalan yang lurus. Nah, kemudian tak lupa kita haturkan salawat dan taslim semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan kepada umat ini perkara yang memuliakan mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah untuk mengeluarkan manusia minadh dhulumati ilan nur, dari lembah gelap gulita menuju cahaya terang benderang, dari lembah kesyirikan, kekufuran, kejahiliahan menuju kepada cahaya iman, Islam dan sunnah. Maka jamaah yang dirahmati oleh Allah, semoga salawat dan salam senantiasa terlimpahkan kepada beliau, keluarga beliau, para sahabatnya, dan mereka yang senantiasa meniti jalannya hingga hari kiamat kelak. Para hadirin, para pemirsa yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, pada kesempatan malam hari yang berbahagia ini, insyaallah ta'ala kita akan memulai satu pembahasan baru dalam pembahasan-pembahasan agama kita, ya, yang mana insyaallah ta'ala kita akan ambil
dari pembahasan Al-Fiqhul Miyassar. Ya, Al-Fiqhul Miyassar, ini kitabnya Fi Daw'il Kitabi was Sunnah. Naam. Fiqih Miyassar, artinya fikih yang dimudahkan karena ringkasnya dia. Fi Daw'il Kitabi was Sunnah, yang berada dalam naungan cahaya Al-Quran dan Sunnah. Artinya apa yang termuat di dalam kitab ini ya berlandaskan dan berdalilkan dengan dalil dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kitab ini kalau kita lihat dikarang oleh nukhbah minal ulama, ya, sekumpulan para ulama. Naam, dan diberikan kata pengantar muqaddimah oleh Ma'ali Syekh Salih bin Abdul Aziz bin Muhammad Ali Syekh hafizahullahu ta'ala, yang mana beliau adalah Menteri Agama di Saudi Arabia terdahulu. Nah, maka kitab ini dari kitab yang sangat bagus untuk kita pelajari. Dia menjelaskan fikih praktis, ya, yang kita bisa jadikan pegangan insyaallah ta'ala, karena ia berlandaskan dengan dalil-dalil dari Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari kitab ini kita tidak mengambil dari awal pembahasan, namun kita mengambil satu pembahasan dari permasalahan fikih, yaitu fiqhul usrah, fikih berkeluarga. Nah, sebagian ulama menamakannya dengan fiqhul munakahat, fikih tentang masalah nikah dan segala yang terkait dengannya. Nah, ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum, sebelum kita masuk pada isi kitab ini, ya, seperti biasanya kami ingin menjelaskan beberapa pendahuluan terkait dengan ilmu fikih. Nah, agar kita bisa memahami apa yang nanti akan kita pelajari. Fikih secara bahasa artinya al-fahmu, pemahaman. Ya. Dan ini diterangkan di dalam beberapa ayat di dalam Al-Qur'an. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa in min kulli syai'in illa yusabbihu bihamdihi, walakin la tafqahuna tasbihahum." Tidak ada satupun yang ada di dunia ini melainkan bertasbih memuji Allah. Akan tetapi kalian la tafqahuna tasbihahu. Kalian tidak memahami, ya, bagaimana tasbihnya. Kalian tidak fiqih terhadapnya. Maksudnya tidak memahaminya. Maka fiqih di sini artinya pemahaman. Ya. Demikian pula kita bisa melihat dari doanya Nabi Musa alaihi salam yang masyhur itu, di mana beliau berdoa kepada Allah, Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Wahai Rabbku, lapangkanlah dadaku, mudahkanlah segala urusanku, wahlul 'uqdatan min lisani, dan lepaskanlah belenggu di lisanku, yafqahu qawli, agar mereka itu bisa faqih, bisa memahami ucapanku. Fikih di sini bermakna pemahaman. Nah, dan juga hadis yang mungkin sering kita dengarkan, Rasulullah bersabda dalam hadis riwayat Bukhari, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan kepadanya kebaikan, maka dia akan diberikan fikih di dalam agama. Maksudnya apa? Bukan hanya terbatas ilmu fikih saja, tapi lebih umum daripada itu, yaitu diberikan pemahaman di dalam urusan agama. Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Dan seperti yang disebutkan oleh para ulama, bahwa definisi secara bahasa biasanya lebih luas cakupannya definisi secara istilah. Nah, fikih secara bahasa artinya pemahaman. Nah, pemahaman tentunya dalam cakupan yang luas. Nah, adapun definisi menurut istilah, itu yang dikhususkan dalam pembahasan ilmu fikih. Dikhususkan di dalam pembahasan ilmu fikih. Maka para ulama, ya, beragam dalam memberikan definisi. Di antara definisi yang bagus adalah definisi yang disebutkan oleh sebagian ulama kita, di antaranya Syekh Shalih Al-Utsaimin, ya, di mana beliau mengatakan bahwa al-fiqhu ma'rifatul ahkami syar'iyyah al-amaliyah bi adillatiha tafsiliyah. Ya, fikih itu adalah mengetahui hukum-hukum syariat yang bersifat amalan dengan dalil-dalilnya yang terperinci. Ya, saya ulangi, fikih artinya mengetahui
hukum-hukum syariat yang bersifat amalan, ya, bukan keyakinan. Karena kalau keyakinan tidak dibahas dalam ilmu fikih, dibahas dalam ilmu akidah, tauhid. Dia bersifat amalan, biadillatiha at-tafsiliyah, dengan dalil-dalilnya yang terperinci, menunjukkan bahwasanya fikih itu kita pelajari dengan dalilnya saja, bukan hanya sebatas mengetahui pendapat ulama atau sebatas mengetahui hukumnya begini, tapi dia mesti tahu dalilnya apa, ya, entah dari Quran ataupun sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan para ulama menjelaskan bahwasanya dalil-dalil di dalam syariat al-muttafaq alaiha, yang disepakati oleh para ulama, ada 4. Yang pertama Al-Quran, yang kedua sunnah, yang ketiga al-ijma', kesepakatan ulama, dan yang keempat qiyas. Ini yang disepakati oleh para ulama. Ada dalil-dalil yang lain namun diperselisihkan oleh para ulama. Nah, ikhwani fiddin, a'azani Allahu wa iyyakum. Maka ini pembahasan tentang fikih. Dan fikih yang kita ingin ambil insyaallah taala tentang fiqhul usrah, fikih dalam masalah berkeluarga, yang cakupannya tentu saja dalam permasalahan nikah, tolak, dan lain sebagainya, insyaallah taala akan kita lewati nantinya. Nah, namun secara umum para ulama membagi ilmu fikih itu menjadi 4. Jadi fikih itu ada 4 macam. Yang pertama fiqhul ibadat, fikih dalam masalah ibadah. Nah, cakupannya ya dari masalah taharah, kemudian sholat, zakat, ya kan, puasa, haji, ya. Ini yang menjadi ruusnya, yang menjadi pokok-pokoknya ibadah-ibadah besar, terutama yang 4 itu, ya. Mulai dari zakat, puasa, ya, mulai dari zakat, puasa, kemudian haji, ya. Ini dari pembahasan-pembahasan fikih yang merupakan usul, ya, kemudian sholat, ya, sholat. Nah, adapun syahadatain ini dibahas dalam pembahasan akidah, pembahasan tauhid, tidak dibahas dalam masalah fikih, ya. Ada yang ibadah-ibadah kecil yang juga disebutkan oleh para ulama, ya, dan dimasukkan dalam pembahasan fiqhul ibadat, ya, seperti misalnya terkait dengan masalah nazar, ya, kemudian kaitannya masalah jihad, kemudian kaitannya masalah udhiyah, kemudian udhiyah artinya sembelihan kurban, kemudian masalah aqiqah. Ini ibadah-ibadah yang saghirah, yang kecil, juga dimasukkan dalam pembahasan fiqhul ibadat. Nah, kemudian yang kedua fiqih al-muamalat al-maliyah. Fiqih al-muamalat al-maliyah, fiqih muamalah yang kaitannya dengan harta. Ya, ini bagaimana manusia berinteraksi dengan yang lainnya terkait dengan hartanya. Nah, ini dibahas oleh para ulama, dan globalnya ada 2 pembahasan terkait dengan masalah muawadat, komersil, ya, tukar menukar, jual beli, ya, sewa menyewa, dan yang semisalnya. Kemudian tabarruat, yang sifatnya tabarru', sukarela, bersedekah, wakaf, ya, dan semisalnya. Nah, ini para jamaah sekalian, ini terkait dengan fikih muamalat al-maliyah. Termasuk di dalam pembahasan itu yang dimasukkan oleh para ulama terkait dengan fiqhul faraid, yang kita pelajari, fikih tentang pembagian harta warisan. Ini juga dimasukkan oleh para ulama dalam fikih muamalat al-maliyah. Sebab apa? Dia terkait dengan pembahasan perhitungan harta. Itu yang kedua, fikih muamalat al-maliyah. Kemudian yang ketiga, ini yang kita bahas, yaitu fiqhul usrah, fikih tentang bagaimana berkeluarga, ya, yang dibahas oleh para ulama dari mulai pernikahan, ya, bagaimana nikah itu, syarat-syaratnya, rukun-rukunnya, ya, kemudian apa yang terkait dengannya. Sampai kalau misalnya terjadi sesuatu mungkin harus berpisah, dibahas tentang masalah tolak dan hal-hal yang terkait dengannya, ada pembahasan zihar, masalah li'an, dan semisalnya. Ini pembahasan yang akan kita
pelajari insyaallah taala, akan kita lewati ya bab demi bab, pasal-pasal atau permasalahan-permasalahan yang ada di dalamnya. Dan yang terakhir, pembahasan fikih yang terakhir yang keempat adalah fiqhul hudud wal jinayat ya wal qadha wasyahadat. Nah, ini yang terkait dengan masalah peradilan ya dan tindak kriminal. Nah, ada hukum hudud ya, kemudian ada qadha, ketetapan dari hakim yang memutuskan. Nah, kemudian ada syahadat dan seterusnya. Ini global pembahasan ilmu fikih. Ya, kalau kita pelajari fikih dari awal sampai akhir, tidak keluar dari 4 ini. Ya, terkadang yang pertama ya dipelajari tentang fikih ibadat, yang kedua fikih muamalat maliyah harta, yang ketiga fikih al-usrah pernikahan dan talak, dan yang keempat fikih al-hudud wal jinayat, masalah peradilan dan tindak kriminal. Nah, hanya memang para ulama berbeda-beda. Hanya kalau kita lihat dalam pembahasan fikih ya, keseluruhannya, kebanyakannya, kalau tidak kita katakan keseluruhannya, pasti memulai dari pembahasan ibadah dulu, ya kan? Ibadah dulu. Yang pokoknya adalah sholat. Namun karena sholat tidak mungkin diterima kecuali dengan syaratnya. Salah satunya adalah taharah. Maka didahulukan dulu tentang pembahasan taharah. Karena dia wasilah pengantar yang akan ya mengantarkan kita kepada intinya, yaitu sholat. Yaitu pembahasan sholat. Nah, kemudian setelahnya dibahas tentang zakat, dibahas tentang puasa, haji, ya, jihad dan seterusnya. Nah, ini ikhwani fiddin. Kemudian setelahnya ya kita dapati para ulama membahas tentang permasalahan terkait dengan muamalah. Ya. Karena tentu saja ikhwani fiddin ini dari pembahasan yang kita akan selalu bersinggungan dengannya. Nah, dan para ulama, kebanyakan para ulama lebih mendahulukan pembahasan terkait dengan fikih muamalat al-maliyah dibandingkan dengan fikih pernikahan, fikih usrah. Kenapa? Karena kalau fikih usrah ini hanya orang-orang tertentu ya yang menjalaninya. Ya kan? Dalam artian tidak semua orang menjalaninya. Ya. Tapi kalau pembahasan fikih muamalat al-maliyah, al-bai' wasyira, jual beli, ya tukar menukar, ini dirasakan oleh banyak kalangan, ya kan? Kemudian ketersinggungannya tentu lebih banyak, ya kan? Ketersinggungannya tentu lebih banyak dalam kehidupan kita. Kita dalam sehari muamalah yang kita lakukan berapa, ya kan? Hampir tiap hari kita jual beli, entah kita menjual atau kita sebagai pembeli. Nah, betapa banyak kita melakukan muamalah ini. Ya, sehingga lebih didahulukan oleh para ulama dari pembahasan tentang masalah munakahat. Walaupun sebagian ulama ada yang mendahulukan pembahasan fiqhul usrah, baru setelahnya fikih muamalat al-maliyah. Tapi kalau dalam kitab ini al-fiqhul muyassar, ya, ini mengikuti thariqah kebanyakan para ulama, yang mana lebih didahulukan fikih muamalat maliyah, baru setelahnya dibahas tentang fikih al-usrah. Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dan para ulama rahimahumullah, dari 4 pembagian fikih ini ada yang memang membagi-baginya. Ya, ada yang membahas khusus, ya, secara khusus fiqhul ibadat. Fikih ibadat. Jadi yang dibahas ibadah saja. Tidak ada kita temukan dalam kitab itu tentang muamalat, tentang pernikahan, tentang hudud, tidak ada. Karena dia memang konsentrasi fokus dalam masalah fikih ibadat. Disendirikan karangannya. Ada juga yang menyendirikan karangan tentang fikih muamalat al-maliyah, tentang masalah jual beli, halal haram dalam masalah jual beli misalnya. Ya. Disendirikan oleh para ulama pembahasan fikih terkait dengan itu. Nah, kemudian ada juga yang menyendirikan pembahasan fikih tentang al-usrah, fiqhul usrah. Kita akan dapati hanya pembahasan itu saja, pernikahan dari A sampai Z. Tidak dibahas tentang masalah ibadah, tidak dibahas masalah muamalah maliyah, tidak dibahas tentang masalah hudud, enggak. Tapi fokus dalam masalah fiqhul usrah. Dan yang terakhir ada juga yang menyendirikan karangan khusus terkait dengan fiqhul hudud,
wal jinayat wal qada wasyahadat. Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita masuk dari kitab ini ya, dari pembahasan kitab Al-Fiqhul Muyassar yang kita ambil dari pembahasan ini bahagian yang ketiga, yaitu Fiqhul Usrah. Naam. Dan di kitab ini ya, dia merupakan kitab yang ke-9. Ya, di kitab yang ke-9 kalau di buku kami cetakan Dar A'lami Sunnah Riyadh ya. Dan di halaman 285 ya. Tasi'an Kitabun Nikah wat Thalaq. Yang ke-9 yaitu kitab tentang masalah nikah dan masalah tolak. Nah, yang mana kitab ini wa yastamilu ala ahada asyara baban. Ya, terkandung di dalamnya 11 bab. Ya, bab yang pertama fin nikah, tentang masalah nikah. Bab yang kedua fis shadaq wal isyrah wal walimatul urs. Ya, bab yang ketiga tentang khulu. Bab keempat tentang talak. Bab kelima tentang ila. Ya, bab keenam tentang zihar. Bab ketujuh tentang li'an. Bab ke-8 tentang iddah, masa iddah dan ihdad bagi wanita. Yang ke-9 tentang radha'. Kemudian yang ke-10 fil hadanah wa ahkamuha, tentang masalah asuhan. Dan yang ke-11 terkait dengan an-nafaqat, tentang masalah pemberian nafkah. Ini 11 bab insyaallah taala akan kita lewati dan kita akan jelaskan satu persatu makna dari hal tersebut insyaallah. Nah, ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum, sebelum kita mulai, ya tentu saja pembahasan ini sangatlah penting bagi kaum muslimin. Ya, baik yang belum menikah, maka itu sebagai ilmu bagi dia. Ini sebagai ilmu bagi dia. Al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Ilmu itu lebih didahulukan daripada sebelum berucap dan beramal, ya kan? Demikian pula yang sudah berencana dan ingin menikah. Nah, ini lebih butuh lagi pembahasan ini, ya kan? Karena dia mesti berilmu dulu. Nah, jangan sampai dia jahil terkait dengan ahkamun nikah, hukum-hukum seputar nikah. Nah, dia mesti tahu itu. Nah, dan juga sangat diperlukan bagi orang yang baru-baru menikah, ya, pengantin baru, ya, untuk dia menjalani pernikahan ini lebih harmonis, ya, dalam membina keluarganya. Dia butuh ahkam-ahkam, hukum-hukum seputar permasalahan ini, ya, dan juga tidak menghalangi, ya, terkait dengan orang-orang yang ingin mengetahuinya dan memperdalamnya, ya, apalagi belum pernah menyinggung permasalahan ini, tersinggung permasalahan ini, ya, bagi mereka-mereka yang sudah lama menikah, ya. Maka ini kita butuhkan semuanya, untuk kita mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan meminta pertolongan kepada Allah, insyaallah taala kita akan mulai membaca kitab ini. Baik. Para hadirin, para pemirsa yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita langsung masuk pada al-babul awal. Bab yang pertama, fin nikah, yaitu tentang masalah nikah. Nah, yang mana dalam bab yang pertama ini, ya, al-musannif, ya, pengarang insyaallah taala akan membahas tentang hukum-hukum seputar nikah dan apa yang terkandung di dalamnya dari pembahasan-pembahasan dan pembahagian-pembahagiannya. Pembahasan-pembahasan dan pembagian-pembagiannya. Taib. Wa fihi iddatu masail. Di dalam bab ini ada beberapa permasalahan. Ada beberapa permasalahan. Al-mas'alatul ula, masalah yang pertama, ta'rifun nikah wa adillatu masyru'iyyatihi. Masalah yang pertama adalah definisi nikah dan dalil disyariatkannya nikah. Dalil disyariatkannya apa? Nikah. Nah, ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum, nikah ini merupakan perkara yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, bahkan Allah Subhanahu wa taala menjadikan pernikahan itu sebagai fitrah manusia. Dia butuh dengan pasangan hidup. Laki-laki butuh dengan seorang wanita, wanita pun butuh dengan seorang laki-laki. Ya kan?
Makanya Allah mengatakan dalam Quran, wa khalaqnakum azwaja. Dan kami menciptakan kalian wahai manusia berpasang-pasangan. Nah, ya, laki-laki pasangannya dengan perempuan. Itulah fitrahnya. Makanya keluar dari fitrah ini mereka yang menyimpang dalam hal tersebut. Ya, seperti ya kelompok LGBT, ya, penyuka sesama jenis, waliyadzubillah, yang mana ya mereka menghidupkan sunnahnya ya kaum Sodom, kaumnya Nabi Lut yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, naudzubillah. Keluar dari fitrah. Kenapa? Allah menjadikan pasangan laki-laki dengan wanita, bukan sesamanya. Nah, ini ikhwani fiddin azani Allahu wa iyyakum. Ya. Dan dengan pernikahan ini Allah Subhanahu wa taala menjadikan kemudahan dalam urusan manusia. Ya kan? Tentunya Allah memfitrahkan bagi manusia ini punya syahwat. Itulah manusia. Siapapun dia pasti punya syahwat. Nah, makanya Allah Subhanahu wa taala tidak membenarkan ya keadaan sebagian orang untuk selalu membujang. Ya, untuk selalu membujang, tapi apa? Diperintahkan untuk menikah. Jangan ya memilih untuk membujang. Nah, jangan memilih untuk membujang. Ini ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum. Makanya para ulama menyebutkan ya, ada sebagian orang yang tidak mau menikah dengan alasan ingin menyibukkan diri ya supaya apa? Fokus ibadah. Nah, para ulama mengatakan, sungguh ketika dia lebih fokus ibadah dengan meninggalkan nikah, itu tidak lebih utama ya, tidak utama kalau mau dibandingkan dengan orang yang menikah, namun dengan dia menikah mungkin porsi ibadahnya berkurang. Mana yang lebih utama? Apakah dia sibuk dengan ibadah tapi meninggalkan nikah, atau orang yang tetap menikah walaupun ibadahnya berkurang? Ya, ibadahnya tidak seperti ketika dia belum menikah. Kata para ulama, yang lebih afdol adalah dia menikah, naam, dan dia tetap menjalankan ibadah ya kan semampunya. Ya, tentunya yang wajib-wajib dia tidak tinggalkan. Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Kenapa? Karena nikah itu sendiri memang betul ya, dia ada unsur muamalahnya, interaksi tentu saja ya. Tapi di sisi lain dia adalah ibadah. Di sisi lain dia adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang dengannya kita mendapatkan pahala. Ya, makanya Nabi mengatakan apa? Idza tazawwajal abdu faqad istakmala nisfad din. Apabila seorang hamba menikah, maka dia telah menyempurnakan separuh dari agamanya. Falyattaqillaha fima baqiya. Maka hendaknya ia bertakwa kepada Allah untuk menjaga yang sisanya, yang setengahnya lagi. Nah, maka orang yang sudah menikah kestabilannya lebih terjaga daripada yang belum menikah. Artinya yang sudah menikah lebih stabil. Ya, kenapa? Ya karena ada pendamping hidupnya, ada teman curhatnya, ada orang yang dia harus kasihi, harus sayangi, dan dia pun dikasihi dan disayangi oleh pasangannya. Luar biasa. Nah, ini para jamaah sekalian, makanya Ibnu Abbas mengatakan, lam yura lil mutahabaini mithlun nikah. Tidak ada yang lebih indah ya dari dua orang yang saling cinta mencintai melebihi indahnya pernikahan. Ya, nikah itu adalah sesuatu yang indah. Sampai Ibnu Mas'ud pernah mengatakan, ya, Abdullah bin Mas'ud, seandainya kata beliau, umurku di dunia ini tersisa 10 hari lagi, artinya 10 hari lagi aku akan mati, maka aku lebih suka untuk menikah ketimbang aku menghadap kepada Allah sebagai jomblo. Ya, artinya tidak menikah. Subhanallah. Seandainya aku punya umur tinggal 10 hari lagi, ya, niscaya aku akan lebih suka untuk ya, menikah ketimbang aku hidup, aku datang ya, aku menghadap kepada Allah sebagai seorang bujangan. Ini para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini menunjukkan kepada kita ya bahwasanya pernikahan ini dari perkara ya yang diajarkan di dalam
agama kita dan dianjurkan sangat, ya, dan dia dari sunnahnya para nabi dan para rasul. Sunnahnya para nabi dan para rasul. Ini para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik. Maka beliau akan menjelaskan kepada kita terkait dengan definisi nikah. Ya. Di masalah yang pertama, ta'rifun nikah wa adillatu masyru'iyyatih. Definisi nikah dan dalil-dalil tentang disyariatkannya nikah. Nah, yang pertama, ta'rifun nikah, definisi nikah, an-nikahu lughatan. Nikah secara bahasa artinya al-dhammu wal jam'u wat tadakhul. Nikah secara bahasa artinya al-dhammu, ya, menggabungkan, menyatukan, wal jam'u mengumpulkan, wat tadakhul, tadakhul itu saling masuk, saling tumpang tindih, ya. Itu secara bahasa. Yuqalu ma'khudun min tanakahatil asjar idzan dhamma ba'dhuha ila ba'dhin. Ya. Dikatakan bahwa secara bahasa, na'am, nikah ini diambil dari tanakahatil asjar. Pohon-pohon itu saling menikah. Apa maksudnya? Idzan dhamma ba'dhuha ila ba'dhin. Apabila sebahagiannya menyatu dengan sebahagian yang lain. Nah, maka disebut tanakahat, saling menikah. Maksudnya menyatu, ya, pohon itu. Nah, au min nakahal mataru al-ardha, ai idza ikhtalata bi tharaha. Atau diambil dari ucapan orang Arab, nakahal mataru al-ardha. Hujan itu menikahi bumi. Apa maksudnya hujan menikahi bumi? Maksudnya idza ikhtalata bi tharaha. Apabila dia telah bercampur aduk dengan tanah. Air hujan yang turun telah bercampur aduk dengan apa? Dengan tanah. Ini maksudnya para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka dari definisi nikah secara bahasa ini, ya tentu saja ada hubungannya, ada kaitannya dengan definisi nikah secara istilah syar'i nantinya. Ya, di mana kita dapati nikah itu penggabungan, ya, pengumpulan, saling masuk. Maksudnya apa? Ini ketika seorang pria dan seorang wanita dinikahkan, berarti apa? Mereka sudah bergabung, mereka sudah menyatu, ya, antara diri si pria ini dengan diri si wanita. Demikian pula antara keluarga mereka. Ya, keluarganya istri menjadi keluarganya si suami, demikian pula keluarganya suami menjadi, ya, bahagian dari keluarganya istrinya, mahramnya dia, ya kan? Ini maksudnya al-jama' wadh-dhamm, saling menyatu, saling mengumpulkan, ya. Nah, dengan adanya pernikahan tentunya akan semakin bertambah keluarga kita, ya, semakin bertambah keluarga kita, orang-orang yang menjadi mahram kita, ya kan, terkait dengan mertua kita, mertua laki-laki dan perempuan, ya kan. Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Itu nikah secara bahasa. Taib. Wa syar'an, adapun secara istilah syar'i, maka nikah adalah aqdun yatadhammanu ibahata istimta'i kullin minaz zawjaini bil akhar 'ala al-wajhil masyru'. Naam. Nikah secara istilah syar'i adalah akad. Sebuah akad, ya, akad pernikahan, ya, yatadhammanu ibahata istimta'i kullin minaz zawjaini, yang terkandung di dalamnya pembolehan istimta', saling menikmati, saling bersenang-senang. Kullin minaz zawjaini, setiap dari laki-laki dan perempuan yang sudah menikah, antara suami istri, ya kan? Ya, suami bisa bersenang-senang dengan istrinya, demikian pula sebaliknya, istri bersenang-senang dengan suaminya. Ini ikhwani fillah azani Allahu wa iyyakum. Sebagian ulama menambahkan, ya, wantifa kullin minaz zawjaini bil akhar, ya, dan saling mengambil manfaat antara satu dengan yang lainnya, antara suami istri. Suami
mengambil manfaat dengan istrinya, demikian pula istri mengambil manfaat dengan suaminya. Ya, suami mengambil manfaat dari istrinya dengan pelayanannya, ya kan? Ya, dengan memberikan pelayanan yang terbaik untuk suaminya. Demikian pula sang istri mengambil manfaat dari suaminya, yaitu apa? Nafkah yang diberikan, pakaian, tempat tinggal, ya, sehingga satu sama lain saling membutuhkan dan saling melengkapi. Itulah pernikahan. Ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Jadi dengan menikah kita menjalin akad. Yang namanya akad, ikatan yang sangat kuat, ya kan? Ya, akad itu kalau secara bahasa dia simpul yang sangat kuat. Itu akad. Ya. Sehingga tidak bisa diputuskan kecuali dengan yang semisalnya. Ya, yang menguatkannya. Makanya ada hukum yang bisa melepaskannya. Nah, itu nanti kita bahas terkait dengan masalah hukum talak, ya kan, dan seterusnya insyaallah taala. Nah, maka para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, inilah pernikahan, akad yang terkandung di dalamnya pembolehan untuk saling bersenang-senang masing-masing dari suami istri, saling mengambil manfaat masing-masing dari suami istri dengan yang lainnya, alal wajhil masyru'. Ini catatannya, dalam bentuk yang disyariatkan. Dalam bentuk yang disyariatkan. Ya. Maksudnya apa ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum? Kata para ulama rahimahumullah, yakni kita bersenang-senang dan mengambil manfaat dari pasangan kita, ya, dalam bentuk yang disyariatkan, yaitu yang diizinkan oleh syariat. Ya, sesuai dengan kaidah-kaidah, ya, dan dawabit yang berlaku di dalam pembahasan. Karena ada pembahasan, bukan secara mutlak bersenang-senang dalam segala hal, enggak. Ada batasan-batasan yang perlu kita perhatikan. Ya, apa yang halal bagi seorang laki-laki dari wanitanya, dari istrinya, demikian pula sebaliknya. Dalam hal bersenang-senang itu, ataukah dalam hal mengambil manfaatnya. Dalam hal mengambil manfaat. Ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Para pemirsa yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ini definisi nikah. Ya. Kemudian adillatu masyru'iyatin nikah. Dalil disyariatkannya nikah. Apa dalilnya? Nah, kata beliau, al-aslu fi masyru'iyatin nikah al-kitabu was-sunnatu wal-ijma'. Dalil akan disyariatkannya nikah adalah Quran, sunnah, dan ijma' ulama. Ini dalil disyariatkannya nikah. Quran, sunnah, dan ijma' para ulama. Ya. Faqad dalla ala masyru'iyatin nikah ayatun katsiratun. Maka sungguh, ya, telah ditunjukkan akan disyariatkannya nikah ini oleh ayat-ayat yang sangat banyak. Ditunjukkan oleh ayat-ayat yang sangat banyak. Minha qauluhu ta'ala. Di antaranya adalah firman Allah Ta'ala dalam surat An-Nisa, ya, ayat yang ketiga. Dalam surat An-Nisa ayat yang ketiga, Allah berfirman, fankihu ma tabalakum minan nisa mathna wa thulatha wa ruba' fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum. Kata Allah, maka nikahilah wanita-wanita yang baik menurut kalian, mathna 2, wa thulatha 3, wa ruba 4. Fa in khiftum alla ta'dilu, kalau kalian khawatir tidak mampu berlaku adil, fawahidatan, maka satu saja, au ma malakat aymanukum, atau budak yang kalian miliki. Ya. Perhatikan para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah memerintahkan dalam ayat ini untuk menikah. Maka ini menunjukkan disyariatkannya. Sebab tidaklah sesuatu itu diperintahkan kecuali Allah syariatkan. Dan tidaklah ia diperintahkan kecuali di dalamnya ada nilai ibadah ketika kita mengerjakannya. Nikahilah wanita-wanita yang baik menurut kalian, ya kan? Mathna, disebut langsung 2, 3, dan 4. Ini menjadi dalil para ulama bahwa hukum asalnya nikah itu ta'addud, poligami. Karena disebut 2 dulu, baru 3, baru 4.
Kalau tidak mampu, baru satu saja kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagian ulama mengatakan seperti itu. Asal dalam nikah adalah at-ta'addud. Ya. Dan kalau dia khawatir tidak bisa berlaku adil, baru mencukupkan dengan yang satu saja. Atau budak yang dimiliki. Au ma malakat aimanukum, yaitu budak yang dimiliki. Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, menunjukkan bahwasanya pernikahan, ya, orang boleh menikah beristri sampai 4 orang. 1, 2, 3, dan 4. Lebih daripada itu tidak diperbolehkan. Adapun budak ini, ya, tidak ada batasannya. Nah, walaupun sekarang ini sudah tidak ada lagi yang namanya budak. Nah, maka ini menunjukkan kepada kita bahwa kemaluan itu bisa dihalalkan dengan 2 perkara. Yang pertama akdun nikah, akad pernikahan, dan yang kedua akdul yamin. Ya, yaitu ketika seorang memiliki budak wanita, dia bisa berhubungan dengannya. Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Naam. Taib. Kemudian yang kita bacakan ayat yang berikutnya, surat An-Nur ayat 32. Wa qauluhu ta'ala wa ankihul ayama minkum, dan nikahilah atau nikahkanlah al-ayama minkum, ya, orang yang masih sendirian, yang masih single di antara kalian, was-solihin, dan orang-orang yang soleh, min ibadikum wa imaikum, dari budak-budak laki-laki kalian dan budak-budak wanita kalian. Surat An-Nur ayat 32. Ya, di situ ada catatan kakinya, al-ayama jam'u aimin wa huwa man la zauja lahu minar rijal. Ya, jamak dari kata aim, yakni orang yang tidak ada istrinya, ya, dari kalangan laki-laki, wa man la zauja laha minan nisa, atau ya seorang yang tidak punya suami dari kalangan wanita. Itu namanya aim. Nah, di sini Allah perintahkan juga wa ankihu, nikahkanlah orang yang masih single itu. Jangan biarkan dia single terus. Nikahkan dia. Ya, mesti dia menikah. Nah, dan juga nikahkan bahkan budak-budak kalian, kata Allah Subhanahu wa taala, budak laki-laki dengan budak wanita. Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Sampai di sini, ya, karena sudah masuk waktu Isya, insyaallah taala di pertemuan berikutnya kita akan lanjutkan kajian ini, ya. Masih dalam pembahasan bab yang pertama terkait dengan masalah nikah. Wallahu ta'ala alam. Semoga kajian kita di malam hari ini, ya, bermanfaat dan menambah ilmu bagi kita semuanya. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah dan taufiknya kepada kita semuanya untuk bisa memahami ilmu yang bermanfaat dan bisa mengamalkannya, dan semoga kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di sisinya, naam, sebagai seorang yang mendapatkan keridhaannya. Amin ya rabbal alamin. Demikian kajian kita. Akhirul kalam, akhiru da'wana subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.